Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang pertahanan dan keamanan dalam menghadapi ancaman dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hairun Nisa, nomor urut 11. Nama saya Nur Laila, nomor urut 19. Nama saya Haura Aulianur, nomor urut 29. Nama saya Alicia Syahrin Safia, nomor urut 4. Nama saya Siti Mutia, nomor urut 23. Nama saya Dwi Sofiana Putri, nomor urut 9. Pertahanan adalah upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan warga negaranya dari ancaman militer maupun non-militer, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Keamanan adalah kondisi bebas dari ancaman yang dapat membahayakan keselamatan individu, masyarakat, dan negara. Ini mencakup perlindungan terhadap kejahatan, terorisme, dan ancaman lainnya yang bisa mengganggu ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat. Ciri-ciri kerakyatan dan keamanan negara yang bersifat semesta. Yang pertama ada kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua ada kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Yang ketiga ada kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI. Aspek pertahanan dan keamanan merupakan elemen penting dalam pembangunan nasional. Yang pertama ada stabilitas nasional, yang kedua ada perlindungan terhadap ancaman, yang ketiga ada penegakan hukum dan ketertiban. Yang keempat ada pembangunan infrastruktur pertahanan, yang kelima diplomasi dan kerjasama internasional, keenam ada pengelolaan bencana, dan yang ketujuh ada kesejahteraan masyarakat. Bentuk pertahanan dan keamanan dalam pembangunan nasional terbagi menjadi 6. Yang pertama, militer yang kuat dan profesional, yaitu pengembangan kapasitas militer, modernisasi alutsista, dan kerjasama militer internasional. Yang kedua, keamanan internal, yaitu polisi dan penegakan hukum, inteligensi, dan program deradikalisasi. Yang ketiga, pertahanan sipil dan kesiapsiagaan bencana, yaitu sistem pertahanan sipil, manajemen bencana, kesadaran, dan edukasi publik. Yang keempat, keamanan siber, pengembangan kapasitas keamanan siber, kolaborasi publik, privat, dan literasi digital. Yang kelima, kerjasama keamanan regional dan internasional, yaitu partisipasi dalam organisasi internasional, perjanjian dan aliansi pertahanan, diplomasi pertahanan. Dan yang keenam, pengembangan industri pertahanan, investasi dalam industri pertahanan, riset dan inovasi. Pertahanan dan keamanan memiliki dampak terhadap pembangunan nasional. Berikut dampak yang ditimbulkan. Yang pertama itu stabilitas dan keamanan nasional. Dampak positifnya, pertahanan dan keamanan yang kuat menciptakan lingkungan yang stabil dan aman. Dampak negatifnya itu ketidakstabilan keamanan, seperti konflik internal atau ancaman eksternal dapat mengganggu proses pembangunan. Yang kedua itu peningkatan kapasitas manusia. Dampak positifnya, pelatihan dan pendidikan terhadap sektor pertahanan dan keamanan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan bermanfaat bagi sektor sipil. Dampak negatifnya, terlalu fokus berlebihan dalam sektor pertahanan bisa mengurangi kesempatan bagi pengembangan kapasitas manusia di bidang lain. Dan yang terakhir, hubungan internasional. Dampak positifnya, negara dengan keamanan yang kuat lebih sering memiliki posisi yang lebih baik dalam diplomasi internasional dan meningkatkan kerjasama dan bantuan internasional. Dampak negatifnya, ketegangan militer atau konflik terhadap negara lain bisa mengisolasi negara dengan diplomatik dan
ekonomi, serta memicu sanksi internasional. Ada beberapa contoh bagaimana pertahanan dan keamanan di berbagai negara. Yang pertama Indonesia, yaitu penguatan TNI Angkatan Laut dan Operasi Tinombala. Yang kedua Amerika Serikat, yaitu DHS dan infrastruktur kritis. Yang ketiga Singapura, yaitu Cyber Security Agency dan Smart Nation Initiative. Yang keempat Jepang, yaitu pengembangan sistem peringatan dini dan Japan Self. Yang kelima Australia, yaitu Defense White Paper dan Border Security.